Pesan saya buat Pesan ya. adik-adik, saudara-saudara khususnya yang ada di Kiwirok, ya jangan mudah terprovokasi. Terusan berikutnya, eh, jauhi narkoba, khususnya ganja, jangan minum minuman keras. Bila mana mereka dari teman-teman atau saudara-saudara yang datang ke Koramil, ya dengan metode penggalangan ataupun sistem penggalangan yang kami lakukan itu ya melayani. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman podcast 172 Praja Wirayakti. Kembali lagi bersama kami Sertu Kuat Leviana Walilo yang akan menemani jalannya podcast pada sore hari ini. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, kita hadirkan dengan sebuah kisah yang bukan hanya tentang tugas dan tanggung jawab, tetapi juga tentang kemanusiaan, keberanian, dan harapan akan perdamaian. Di tengah dinamika keamanan di Papua, masih ada jalan dialog, pendekatan hati, dan persaudaraan. Salah satunya ditunjukkan oleh seorang babinsa yang berhasil mengajak 7 orang anggota kelompok TPN PB OPM Kodak 15 Ngalum Kupel dari distrik Kiwirok untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama kita telah hadir Sersan II Eltas Babinsa Koramil Kiwirok yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu. Sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, untuk lebih akrab, saya panggil Bapak atau Kakak. Biar Panggil perbincangan kakak saja. Oke, baik. Salaman dulu, Kak. Hormat, Kakak. Wah. Sebelum kita masuk ke obrolan utama, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Boleh Kakak memperkenalkan diri secara singkat kepada sahabat-sahabat podcast 172 Praja Wirayakti. Silakan Kakak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eltas Sersan II, NRP 31000774230881. Satuan saya Kodim 1715 Yahukimo, bertugas di Koramil Kiwirok. Asli saya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Demikian. Baik, mungkin itu perkenalan singkat Kakak Eltas pada sore hari ini. Iya, sejak kapan Kakak bertugas sebagai Babinsa dan bagaimana kondisi di wilayah distrik Kiwirok tersebut? Mungkin Kakak bisa menceritakan sedikit bagaimana kondisi di wilayah distrik Kiwirok. Silakan Kakak. Pada awal mula saya bertugas di Koramil Kiwirok, itu pada saat saya selesai melaksanakan pendidikan Stebasus pada tahun 2021. Pada saat itu kita ketahui bersama bahwa skep Babinsa yang kalau di Korem kan tidak ada. Iya. Jadi pada saat itu saya dipinjamkan skep Babinsa di Kodim Yahukimo. Jadi setelah melaksanakan pendidikan, jadi sesuai skep Babinsa tersebut untuk saya ditempatkan. Oke. Baik Kakak. Bagaimana kondisi sosial masyarakat setempat di distrik Kiwirok, Kakak? Mungkin Kakak bisa cerita sedikit baik, untuk sahabat-sahabat podcast 172 Praja Wirayakti. Silakan Kakak.
Ya baik ya, pada umumnya kondisi masyarakat di sana sebagian besar bertani ataupun mengandalkan hasil bumi seperti betatas, jagung. Bila mana mereka hasil daripada bumi tersebut pada saat hari pasar mereka membawa ke pasar distrik. Oh, Itu pun sudah ditentukan pada hari Senin. oh ada hari-hari tertentu juga untuk mereka pasar begitu ya? Oh siap. Ada hari-hari tertentu yang sudah ditentukan oleh pimpinan wilayah, kepala distrik, Oh, yaitu pada hari Senin dan hari Jumat. Jumat. Oh, Ya. berarti hari Senin sama hari Jumat. Ya. Oh, iya ya, baik. Bagaimana awal mula pendekatan kakak kepada kelompok tersebut? Mungkin kakak pendekatan secara kekeluargaan kah, atau biasa kan kita di Papua sini kan apa, pinang, bawa rokok anggur kupu. Mungkin bagaimana kalau kakak pendekatan kepada kelompok tersebut? Oh, siap. Pada dasarnya pendekatan yang kami anggota Koramil laksanakan kepada kelompok-kelompok tersebut itu pendekatan secara keluarga. Kekeluargaan ya. Secara kekeluargaan yang bila mana mereka dari teman-teman atau saudara-saudara yang datang ke Koramil ya dengan metode penggalangan ataupun sistem penggalangan yang kami lakukan itu ya melayani. Melayani dengan hati, memberi makan, terus minum, Ya, ya. dan bila mana pula mereka membutuhkan sesuatu, seperti mungkin kebutuhan dapur. Berarti dilaporkan ke kakak Yang tertua. yang tertua. Oh iya ya. Iya kakak. Jadi faktor apa? Kan ini tidak gampang, tidak mudah juga untuk kakak sendiri bawa 7 orang ini. Siap. Turun dari atas ke bawah sini. Otomatis kan pengorbanan yang sangat cukup besar begitu. Faktor apa yang paling mempengaruhi mereka mau kembali kakak? Baik, terima kasih. Pertama, faktor yang sangat mempengaruhi mereka untuk kembali yaitu mereka sudah cukup lama hidup di hutan, dan dengan kembali dan mereka bisa kembali itu hanya dengan perlu membutuhkan kepercayaan kepada kami aparat khususnya Koramil Kiwirok. Jadi tentunya dengan komunikasi juga ya untuk mereka dengan satu komunikasi yang membuat mereka juga mau kembali ke NKRI. Siap. Terus mereka juga kan yang tadi kakak bilang ada juga hari-hari pasar yang kakak mungkin apa yang kakak siapkan pada saat mereka turun, kan hari pasar yang tadi kakak bilang ada hari Jumat sama Senin ya, hari Senin sama Jumat. Jadi apa yang kakak siapkan untuk mereka turun, untuk ambil mereka punya hati biar mereka itu mau kembali begitu. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit. Jadi kegiatan kami di Koramil Kiwirok sebelum hari pasar kami sudah menyiapkan dalam arti pertama tempat, terus dapur ya untuk kesiapan kami besok selama untuk melaksanakan pelayanan kami kepada 7 orang ini ya? salah satu dari ya bukan 7 orang ini tapi bahkan semua. Oh semua, oke. Jadi Koramil Kiwirok itu dapur umum untuk masyarakat. Dapur umum untuk masyarakat Kiwirok. Jadi apa yang kakak siapkan
Yang kakak bilang tadi dong turun hari pasar, mungkin kakak siapkan apa? Kopi kah? Mungkin ada sedikit-sedikit Ya, salah satunya makanan. seperti mungkin kopi, Iya. terus malam kita sudah minum apa sudah Oh, sampai malam juga ya? maksudnya sudah siapkan air, Iya. air minum Untuk mereka. untuk mereka besok pada saat mereka datang. Jadi bahan makanan tuh dari kakak yang ini sendiri atau mungkin dari Kalau bahan makanan itu memang kami Koramil Kiwirok sudah menyiapkan menyiapkan dalam ya? bentuk Oke. mamak, Sudah siapkan di ya, Koramil untuk sudah disiapkan di Koramil memang. oke baik. Dari mamak tersebut ya sedikitnya kami gunakan untuk menggalang Oh, baik teman-teman baik. tersebut. Dari ketulusan hati kakak ini yang membuat mereka juga terkagum-kagum begitu ya, sampai mereka juga mau turun ke pos Koramil ini, Ya, bergabung dengan kakak dorang di pos ini. mereka sering datang. Oh, Bahkan eh, mereka sangat percaya sama kami anggota Koramil yang selalu melayani mereka, mengayomi mereka, memberikan himbauan kepada saudara-saudara kami yang ada di oh, kampung-kampung. iya. Nah, jadi kesempatan itu kami sering mengambil pada saat kunjungan mereka pada saat hari pasar, Oh, iya, iya. seperti Senin ataupun Jumat. Jadi kalau sudah lepas dari situ, hari Senin misalkan, jadi Jumat lagi baru Datang lagi. rame, Oh, baru keluar rame. jadi itu pada saat hari pasar kakak dong yang panggil dorang atau dorang inisiatif dari hati untuk datang ke Koramil, bagaimana itu? Ya itu mungkin bentuk kepercayaan mereka sama anggota Koramil. Jadi mereka langsung datang ke Koramil ya? Siap. Oh, baik-baik. Jadi itu juga menjadi salah satu kepedulian kakak di pos Koramil, apa menyambut mereka juga Siap. datang dengan yang tadi kakak bilang apa siapkan bama, masak air dari malam untuk mereka minum, Ya. siapkan kopi, sama-sama duduk di situ cerita-cerita begitu Ya. ya. Betul. Oke, baik. Selanjutnya kakak kita ke apa tantangan terbesar kakak selama proses ini? Mungkin tantangan mungkin kakak bawa turun dorang apa halangan apa mungkin apa ya eh naik gunung turun gunung atau apa begitu yang kakak bisa sampaikan ke sahabat-sahabat podcast pada sore hari ini. Salah satu tantangan yang ada di sana, terutama alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya, alat komunikasi, terus seperti medan yang gunung beranak Gunung gunung. juga iya, naik gunung turun gunung ya, Ya, luar biasa. Selanjutnya bagaimana makna keberhasilan ini secara pribadi? Mungkin kakak bisa ceritakan sedikit tentang kakak sudah bawa turun 7 orang ini, apa secara pribadi mungkin kakak bisa ceritakan apa isi hati begitu, mungkin senang salah satunya, terus karena mereka juga sudah kembali sudah mau apa bersama-sama dengan kami, begitu mungkin kakak bisa baik. senang, mungkin kakak senang juga. Kalau dalam hal kita bangga ataupun senang, ya, Iya, tapi tentunya ya. tentunya kita senang, Iya, tentunya kita bangga. Tapi kebanggaan itu, ah, ya bisa dibilang kebanggaan kita bersama. oke. Kebanggaan bukan cuma untuk saya, tapi untuk apa adik-adik yang Adik 7 orang. 7 orang ini ya. Saya juga bangga sama dorang, senang sama dorang, dan saya salut Begitu juga sama sebaliknya adik-adik ya. mereka ya. Siap. Senang juga sama kakak. Mereka ke saya adalah bentuk kepercayaan mereka sama saya, sama kami anggota Koramil. Dan mereka berupaya berharap sangat-sangat berharap untuk bisa membantu adik-adik yang 7 orang ini. Oke. Nah, khususnya dalam hal seperti mungkin sekolah,
Berarti mereka Sekolah, ini masih muda-muda, yang kakak bilang tadi sekolah, berarti mereka ini masih muda-muda. ya masih muda-muda. Yang Oh, paling tua itu yang baru tamat SMA. oh itu paling tua. Nah, Berarti yang paling mereka ini tua. SMP ada? Nah, ada yang SMP, Oh, luar biasa. Itu luar biasa, sangat apa, prosesnya sangat panjang ya kakak. panjang sekali. Karena masih muda, pemikirannya masih luas, apalagi SMP ya, masih Ya, ya bagaimana sampai bisa masuk bersama-sama dengan kami NKRI. Luar biasa, kakak punya pengorbanan ini. Harus diajukan jempol, luar biasa ya, tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Oke kakak. Sekarang bagaimana tanggapan keluarga mereka kakak? Terlibat dalam proses kembalinya ke NKRI ini. Yang 7 orang ini, apa mereka, keluarga mereka ini tanggapannya setuju atau nanti mereka bilang ih jangan begini-begini begini atau bagaimana? justru keluarga mereka bangga. Bangga juga ya? Mereka bangga dan keluarga sangat berharap berharap sama pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk membantu adik-adik yang 7 orang ini mengenai tentang masa depan mereka. Masa dia, apalagi mereka masih sekolah juga Iya, ya. Apa respon masyarakat sekitar terkait kembalinya 7 orang TPN OPM ke NKRI? Apa karena di sekitarnya mereka memberi respon yang sangat baik kepada 7 orang ini atau tidak? ya sangat sangat baik. Sangat baik Nah, ya, respon masyarakat sekitar maupun masyarakat Kiwirok Kiwirok. sangat sangat baik. Menerima hal itu ya, Ya, 7 orang ini masuk ke NKRI ya. Apa pesan kakak untuk generasi muda Papua? Yang saya tahu di Kiwirok itu kan apa, tanam ganja ini. betul. Iya, mungkin apa pesan kakak untuk generasi muda anak Papua agar dontra pakai-pakai ganja datang ke sini minum mabuk segala macam. Biasa kan anak muda begitu, bikin kacau segala macam. Bagaimana Ya, pesan saya buat pesan ya? adik-adik, saudara-saudara khususnya yang ada di Kiwirok, ya jangan mudah terprovokasi. Terusan berikutnya, eh, jauhi narkoba, khususnya ganja, jangan minum minuman keras, kemudian taat kepada Tuhan, kemudian bantulah orang tua. Orang tua. Baik kakak, tadi kita sudah banyak mendapatkan informasi sangat luar biasa dari kakak. Perjuangan kakak turun dari Kiwiro, pengorbanan kakak sampai mereka juga mau ke Posko Ramil. Kakak layani dorang dengan baik, kasih makan, sampai bahkan buat kopi, duduk sama-sama dengan mereka. Selanjutnya apa harapan kakak ke depan untuk Kiwirok? Biar lebih baik, Kiwirok tidak ada gangguan apa-apa, tidak ada perkelahian. Apa pesan kakak ke depannya untuk Kiwirok? Ya baik, terutama harapan saya berharap kepada warga Kiwirok, khususnya distrik Kiwirok yang ada di 12 kampung. Kami aparat keamanan mengajak warga untuk membantu aparat keamanan yang sedang bertugas di Kiwirok untuk membangun Kiwirok. Meminta kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk membangun Kiwirok tercinta. Terima kasih kakak atas cerita, inspirasi, dan pengabdian kakak. Semoga apa yang menjadi inspirasi kakak lakukan, bahwa perdamaian selalu bisa dimulai dari hati. Ya, begitu kakak? Iya. Betul.
Saya Sertukot Leviana Walilo, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korem 172, Mantap, mantap paten.